Sebelum kita mulai pelajaran, boleh dicek dulu kerapiannya, kelengkapan pembelajaran kita hari ini, dan boleh dicek dulu sampah-sampah. Siapa tahu ada sampah di sekitar kursinya, silakan dibuang sampah. Oke, bagus sekali. Semangat gak untuk belajar hari ini? Semangat. Kayaknya masih kurang semangat. Ibu tanya lagi ya, semangat gak buat belajar hari ini? Semangat. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Oke Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, langkahnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sahabat sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sekretaris, bagaimana hari ini hadir semua? Hadir semua Bu hari ini. Oke, alhamdulillah. Kayaknya benar-benar semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Mungkin Ibu ada motivasi sedikit sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus membantu memajukan bangsa Indonesia. Sudah kewajiban kita belajar supaya kita ada peran dalam bangsa Indonesia. Nah, langkah kecil yang kita lakukan hari ini ialah anak-anak sekarang sedang melakukan pembelajaran. Walaupun hanya langkah kecil, adalah untuk memajukan masa depan Indonesia. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, silakan Tripatma. Minggu lalu kita belajar tentang perumusan dasar negara Indonesia. Oke, perumusan dasar negara Indonesia. Tripatma masih ingat tidak? Perumusan dasar negara Indonesia itu apa? Jadi perumusan dasar negara itu adalah proses penting yang menghasilkan Pancasila sebagai ideologi dan fondasi negara. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman. Oke, hari ini kita akan memasuki materi cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara. Nah, apa itu dasar negara? Dasar negara adalah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, dasar negara ini menjadi pedoman dalam pengatur hubungan antar warga negara dan penentu arah pembangunan nasional. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Bagus sekali. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, diperlukan dasar negara sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian dasar negara ini berfungsi sebagai landasan moral, hukum, dan politik bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, para pendiri negara berdebat dan berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa Indonesia. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang merupakan hasil kompromi berbagai pandangan para pendiri bangsa. Sila-sila Pancasila terdiri dari 5, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, tokoh yang usulannya dipilih untuk dijadikan sebagai Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Namun di sini Ibu akan membahas 2 tokoh yang juga ikut merumuskan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah tokoh proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nah, beliau ini berlatar belakang pendidikan ekonomi dan aktif di pergerakan nasional. Nah, pandangannya tentang dasar negara ini, beliau menginginkan negara yang demokratis dan religius tetapi tidak teokratis, yang mana menekankan pada kebebasan beragama tetapi bukan negara agama. Jadi, beliau menolak pemaksaan agama tertentu menjadi dasar negara. Dasar negara harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang kedua ada Supomo. Supomo ini adalah seorang ahli hukum dan juga beliau adalah anggota Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia yang turut menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengusulkan konsep negara integralistik, di mana rakyat dan negara menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam pandangannya, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dan negara sebaiknya dipimpin oleh pemimpin yang bijak serta
mempersatukan rakyat. Dan Supomo menolak sistem liberal ala Barat dan sistem individualistik. Oke, lanjut. Nah, perbedaan pandangan antara Hatta dan Supomo. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pandangan antara Muhammad Hatta dan Supomo. Sekarang Ibu mungkin akan menjelaskan perbedaan antara pendapat Hatta dan Supomo. Jadi, dalam pandangan keduanya itu terdapat perbedaan, yang mana Hatta mengusung konsep demokratis yang menghargai hak individu dengan peran agama yang penting, namun tidak menjadikan negara berdasarkan agama tertentu. Jadi, misalnya satu agama itu tidak menjadi patokan untuk berjalannya suatu negara tersebut. Kemudian Muhammad Hatta juga menjunjung tinggi kebebasan individu dan mengarah kepada demokrasi sosial. Sedangkan Supomo mengusung negara integralistik yang mengutamakan kepentingan bersama di atas hak individu dengan peran agama yang tidak terlalu ditonjolkan dan mengarah pada model kekeluargaan total. Kemudian ada persamaan pandangan Muhammad Hatta dan Supomo, yang mana meskipun mereka tadi memiliki perbedaan pandangan, tetapi ada persamaan. Mereka sepakat bahwa mereka menolak individualisme Barat dan menekankan pentingnya persatuan serta gotong royong. Nah, kemudian mereka juga sepakat bahwa negara berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan menginginkan dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Anak-anak ada yang ingin bertanya? Aku Oke, silakan Zafira. itu izin bertanya, kenapa dasar negara kita itu dinamakan Pancasila, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Zafira. Karena memang minggu kemarin kita belum membahas kenapa dasar negara itu dinamakan Pancasila. Oke, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi, karena dasar negara Indonesia itu ada 5, Pancasila dasar negara ini dinamakan Pancasila, yang mana artinya adalah 5 dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar yang menjadi dasar berdirinya bangsa Indonesia. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, apakah materi ini sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, bagus sekali ya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja untuk peserta didik. Nah, anak-anak, apakah minggu lalu kita sudah membentuk kelompok? Apakah hari ini sudah duduk sesuai kelompoknya? Belum. Tapi belum duduk berbaris, Bu. Oh, jadi belum, tetapi sudah duduk berbaris. Ya. Oke. Mungkin bisa dibentuk kelompok dulu untuk duduknya, bisa dibentuk kelompok dulu. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didiknya. Silakan dibentuk kelompok dulu. Berarti ini kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ini kelompok 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Jadi Ibu ada LKPD yang akan Ibu serahkan kepada kalian. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD ini, dan kemudian setelah selesai nanti Ibu akan meminta satu perwakilan kelompoknya untuk untuk presentasi. Tetapi presentasinya di sini kan ada 5 soal. Presentasinya itu Ibu akan nanya, misal Ibu akan nanya random, misalnya kelompok 3 Ibu minta menjawab pertanyaan nomor 1. Seperti itu ya. Oke, Bu. Saya pahami. Oke, mungkin bisa langsung dikerjakan. Oke, Bu. Apakah sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Oke, silakan dilanjutkan.
3 sudah selesai. Kelompok lain bagaimana? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan kelompoknya. Ya, setiap kelompok. Berdiri aja, berdiri. Satu perwakilan yang berdiri. Nah, mau dari kelompok mana dulu nih? 3. Karena kelompok 3 yang duluan selesai, Ibu minta kelompok 3. Kelompok 3 mungkin bisa dijawab pertanyaan nomor 5. Oke, Bu. Oke, pertanyaannya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3, Bu. Di sini kami izin menyampaikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan nomor 5. Di mana pertanyaan sendiri adalah keadilan sosial menjadi cita-cita utama dalam tujuan rumusan Pancasila. Analisislah bagaimana konsep keadilan sosial menurut Hatta dan Supomo dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia. Berikan contoh kebijakan yang konkret dan relevan. Analisis bagaimana konsep keadilan sosial menurut Hatta dan Supomo dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia. Konsep keadilan sosial menurut Hatta dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi dan sosial melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, redistribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan terhadap hak pekerja dan kaum miskin. Sementara itu, konsep keadilan sosial menurut Supomo dapat diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, serta program-program sosial yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, kebijakan yang konkret dan relevan yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR, di mana untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah, program jaminan sosial untuk melindungi kaum miskin dan rentan, serta kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke, bagus sekali. Ini masih Oke, pertanyaan nomor 1 itu bandingkan dan analisis perbedaan mendasar antara rumusan Pancasila menurut Muhammad Hatta dan Supomo. Kemudian jelaskan bagaimana perbedaan mencerminkan pandangan mereka tentang negara dan masyarakat Indonesia ideal. Jadi, rumusan Pancasila menurut Muhammad Hatta ini lebih menekankan pada prinsip demokrasi dan juga kedaulatan rakyat serta keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, rumusan Pancasila menurut Supomo ini lebih menekankan pada konsep negara integralistik yang mengutamakan kesatuan dan persatuan Indonesia dengan peran negara yang lebih dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ini tentu saja itu. Oke, bagus sekali. Mungkin bisa tapi langsung perkenalkan dan langsung jawab saja ya. Baik, Bu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan menjawab pertanyaan pertama. Jadi, nomor 4 itu jawabannya perbandingan dan analisis pandangan Muhammad Hatta dan Supomo tentang konsep demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia. Hatta melihat demokrasi yang ideal bagi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, yang proporsional serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Sementara itu, Supomo menekankan semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, serta peran negara yang lebih dominan dalam membimbing dan mengarahkan kehidupan politik masyarakat. Pandangan mereka dapat diintegrasikan untuk membangun sistem demokrasi yang lebih baik dengan menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi yang universal dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan semangat kekeluargaan. Oke, bagus sekali untuk Alicia. Kami berdua, silakan. Soal nomor 2. Oke, jadi soal nomor 2. Bandingkan dan analisis perbedaan mendasar antara rumusan Pancasila menurut Muhammad Hatta dan Mr. Supomo. Jelaskan bagaimana perbedaan ini mencerminkan pandangan mereka tentang negara dan masyarakat Indonesia yang ideal. Jadi jawaban dari kelompok kami ya, Bu. Jadi perbedaan mendasar antara rumusan Pancasila menurut Muhammad Hatta dan Supomo itu menurut Hatta tentang negara dan masyarakat Indonesia yang ideal sebagai negara demokrasi yang menjunjung hak individu dan kebebasan berpendapat serta keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga. Sementara menurut pandangan negara dan masyarakat Indonesia yang ideal adalah negara kesatuan yang kuat dan stabil dengan masyarakat yang harmonis dan gotong royong serta negara yang berperan aktif dalam mencapai kesejahteraan bersama. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk Alicia. Oke, lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan menjawab pertanyaan nomor 3. Jawab nomor 3. Ya. Soalnya dibaca deh, Bu. Tidak usah, soalnya tidak usah. Jadi, konsep negara integralistik Mr. Supomo dalam konteks Indonesia yang maju. Potensi keuntungan dari penerapan konsep negara integralistik adalah terciptanya stabilitas politik dan sosial yang kuat, persatuan bangsa yang kokoh, serta kemampuan negara dalam mengatasi konflik dan perpecahan. Namun, potensi kerugiannya adalah terabaikannya daripada hak-hak minoritas, pembatasan kebebasan individu, serta otoritarianisme negara yang berlebihan. Contoh konkret dari hal tersebut ialah kebijakan pembangunan ekonomi yang terpusat pada pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, tapi juga dapat mematikan daripada inisiatif lokal dan memperlebar kesenjangan sosial. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan dulu. Mungkin bisa dikumpulkan dulu untuk LKPD-nya karena sudah selesai, bisa dijadikan bahan nilai. Oke, makasih ya. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan hasil presentasi kita pada hari ini?
Saya Bu. Oke, silakan Angel. Oke, jadi kesimpulan materi dari hasil pembelajaran hari ini yaitu bahwasannya Supomo dan Muhammad Hatta itu memiliki kontribusi signifikan dalam perumusan Pancasila dengan fokus yang berbeda, namun saling melengkapi Bu. Supomo itu menekankan persatuan dan semangat kekeluargaan, sementara Hatta itu memperjuangkan kesetaraan dan demokrasi. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Benar sekali, karena tadi Ibu sudah memberikan LKPD-nya. Ibu harap anak-anak semua bisa memahami mengenai perumusan dasar negara, pandangan para tokoh pendiri bangsa. Kesimpulan yang disampaikan Angel tersebut sudah benar sekali. Oke, mungkin satu lagi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Bu. Oke, silakan Anika. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita hari ini sudah belajar tentang pengertian dasar negara, tanggal perumusannya, dan sama pandangan tokoh yang merumuskan dasar negara itu. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Anika. Benar sekali ya. Jadi walaupun pandangan para pendiri negara itu berbeda mengenai dasar negara, tapi sama tujuan mereka itu adalah untuk menciptakan dasar negara Indonesia yang tepat. Jadi tujuan mereka itu sama walaupun pandangannya berbeda-beda. Maka dari itu lahirlah Pancasila yang dianggap sebagai dasar negara yang paling tepat untuk bangsa Indonesia, hasil dari perundingan para pendiri negara tersebut. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Anak-anak di sini Ibu ada barcode untuk asesmen diagnostik. Nah, nanti anak-anak di sini bisa mengevaluasi diri, mengevaluasi teman sejawatnya, dan mengevaluasi Ibu atau mengevaluasi bahan ajar kita nanti. Anak-anak bisa scan dan nanti diisi. Nanti akan Ibu kirimkan juga ke grup WhatsApp agar bisa diisi. Oke? Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.